Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Waalaikumsalam. seluruh guru besar, senior, dan sejawat, para peserta webinar TAS, tanya apa saja, persembahan dari Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga bekerjasama dengan POGI Cabang Surabaya. TAS hari ini adalah seri yang ke-174 menampilkan topik dari Divisi Onkologi Ginekologi mengenai update screening kanker serviks. Yang akan bertindak sebagai narasumber pada hari ini adalah Dr. Birama Robi Indra Prasta, SPOG Subspesialis Onkologi, dan Dr. Hari Nugroho, SPOG Subspesialis Onkologi. Dan tas hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Sunyoto, SPOG Subspesialis Onkologi. Seperti biasa, nanti para narasumber akan memberikan sedikit pendahuluan atau introduction mengenai topik, dan kemudian para peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom Q&A ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Itu bisa dijawab atau didiskusikan bersama dengan narasumber. Berikutnya saya menyapa moderator hari ini, Dr. Sunyoto. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum, Dr. Pagi, Sunyoto. Oke. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan Dr. Sunyoto, mungkin bisa dipandu untuk sesi tas pada hari ini. Monggo Dr. Sunyoto. Baiklah, terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ya, pertama saya menyapa Dr. Hari Nugroho, kemudian Dr. Birama ya sebagai narasumber, dan juga pada teman-teman sejawat peserta acara Tanya Apa Saja yang seri ke-174 hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang update mengenai screening kanker serviks. Ya, kita sepakat ya bahwa kita semua akan berusaha menggalakkan ya semua daya agar nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan kanker serviks itu sudah tidak ada lagi di bumi Indonesia ini. Itulah harapan kita ya. Ya, semoga apa yang akan kita sampaikan nanti akan memberikan manfaat ya sebagai sangu untuk kita semua bekerja bersama-sama dalam kampanye melawan kanker serviks ini. Baiklah, kita persingkat waktu aja, nanti diskusinya akan lebih panjang. Sebelum diskusi, ada sedikit pemaparan dari para narasumber. Yang pertama mungkin saya persilakan Dr. Birama Robi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Dr. Birama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Dr. Sunyoto, Dr. Hari Nugroho, Dr. Pandu, seluruh senior dan sejawat semua. Izinkan saya untuk memberikan mungkin bukan presentasi ya, ini agar nanti kita ada bahan untuk kita diskusikan. Izin saya share screen. Izin dok, apa slide saya sudah tampak? Sudah. Sudah Dr. Birama. Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang topik yang kita bahas kali ini update screening kanker serviks nanti akan ditambahkan oleh Dr. Hari Nugroho. Sekilas saja kita harus tahu sebagai latar belakang, yaitu bagaimana kondisi kanker di dunia. Khususnya kanker serviks, ternyata di dunia ini kanker serviks insidensnya nomor 4 untuk perempuan. Ini merupakan data terbaru, ini saya akses beberapa hari yang lalu untuk data 2022, di mana kanker serviks nomor 4 pada perempuan dengan insidensnya 14,1 per 100.000 perempuan. Hal ini harus kita bandingkan sebagai apa ya, identifikasi masalah di negara kita. Ternyata kalau kita lihat sebaran dari kanker pada perempuan terbanyak,
sama-sama kanker payudara. Namun untuk kanker ginekologi, kanker serviks yang di dunia itu sudah berhasil diturunkan menjadi 14,1, ternyata di negara kita sendiri kanker serviks masih menjadi masalah utama, 23,3. Jadi masih menjadi kanker kandungan nomor satu, atau kanker serviks ini kanker nomor dua setelah kanker payudara pada perempuan. Hal inilah yang menjadikan pemikiran kita pasti mungkin ada sesuatu yang belum kita daya upayakan secara maksimal. Kenapa kanker serviks di negara atau di dunia ini sudah berhasil turun, namun di negara kita masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dari pemikiran ini kita setuju bahwa kanker serviks ini merupakan kanker yang bisa dicegah, di mana kita tahu natural history-nya ada suatu periode lesi prakanker, yaitu suatu kondisi di mana eh, suatu peralihan dari suatu sel yang normal sebelum menjadi kanker, yaitu prakanker. Di periode inilah harapan kita semua, kita berhasil mencegah. Dengan cara apa? Kita melakukan screening yang adekuat dan jangan lupa tidak cukup dengan screening, tapi juga harus kita lakukan terapi. Jadi kita obati, kita terapi periode prakanker ini sebelum berkembang menjadi kanker serviks. Sekilas kita tahu periode lesi prakanker ini cukup panjang, bisa 3 atau bahkan lebih dari 7 tahun, di mana lesi prakanker ini kadangkala kita temukan tidak ada keluhan, sehingga perempuan-perempuan yang tampak sehat kita harus screening. Karena apa? Karena ya disitulah mungkin sudah memasuki kondisi lesi prakanker. Sedangkan pada pasien atau perempuan yang sudah ada keluhan keputihan berulang atau postcoital bleeding kadang-kala sudah memasuki stadium atau sudah masuk ke kanker serviks. Sekilas kita harus tahu ada 3 pencegahan ya, primer, sekunder, dan tersier, di mana pencegahan sekunder disinilah tempatnya atau ranahnya kita lakukan screening dan kita lakukan terapi. Screeningnya sudah macam-macam, mulai kita berbasis molekuler, ada tes HPV, kita deteksi DNA atau RNA-nya HPV, kemudian sitologi, dapat menggunakan pap smear konvensional, liquid base, atau bila memang tidak bisa sitologi, tidak bisa molekuler, kita masih bisa melakukan infeksi secara visual dengan IVA atau teledo IVA. Kemudian terkait screening kanker serviks, sekilas kita bagi dua, pada sumber daya yang memang baik, metode screening ada berbagai macam, pap test, HPV, co-testing, reflex testing, maupun yang terbaru self collection. Jadi ini yang bisa kita kerjakan bila memang sumber daya kita mampu untuk mengerjakan ini. Kemudian rekomendasinya kapan kita lakukan screening? Jadi banyak sekali rekomendasi yang kita bisa pakai, pedomannya, guideline-nya juga banyak, tapi secara umum antara 21 sampai 30 tahun, kita bisa histologi tiap 3 tahun. Setelah itu, kalau kita ingin lebih panjang intervalnya, kita bisa lakukan HPV test atau co-testing tiap 5 tahun sekali. Ini beberapa guideline. Jadi ada yang umur 21, 25, tapi secara garis besar kita sesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian bagaimana dengan sumber daya yang terbatas? Jadi misalnya karena isu geografi, ekonomi, maka ada rekomendasi, ada rentang usia, bila kita memang bisa mengerjakannya sekali atau 2 kali seumur hidup, maka pilihlah di antara usia 30 hingga 39 tahun. Ini disebutkan secara statistik, di rentang usia inilah yang memberikan dampak penurunan terbesar insiden dan mortalitas kanker serviks. Jadi paling tidak bila kita hanya mampu sekali atau 2 kali seumur hidup, mungkin di rentang usia 30 hingga 39 tahun ini. Bila kita bisa lebih sering, maka seperti guideline yang sebelumnya, setelah usia 30 tahun, diulang setiap 3-10 tahun tergantung tes yang kita gunakan hingga usia 50 tahun. Saat ini dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, kita sudah punya algoritma sumber daya yang kita miliki, kemudian apa yang harus dikerjakan, algoritmanya tidak sulit, mungkin sudah banyak yang sudah memiliki, jadi protokol screening dan terapi
bila kita memang mendapatkan hasil yang abnormal. Secara sekilas, bila kita tidak memiliki modalitas HPV, namun kita bisa melakukan IVA, maka bila kita dapatkan IVA yang abnormal, maka jangan lupa kita lanjutkan dengan terapi. Terapi yang kita miliki tentunya sumber dayanya, apakah kita terapi ablasi atau eksisi. Baik, itu aja sedikit paparan dari saya nanti untuk memancing diskusinya. Terima kasih, Dr. Sunyoto. Ya, terima kasih Dr. Birama. Kita lanjutkan dengan Dr. Hari Nugroho, mungkin akan menambahkan Baik, tentang Dokter Nyoto. Terima kasih waktunya. Saya izin share screen dulu untuk kembali mendiskusikan tentang apa ya? Mungkin filosofi dulu ya, kenapa screening diperlukan ya. Jadi kita ketahui seperti yang dikatakan Dokter Birama tadi, kanker serviks ini nggak ada gejalanya. Banyak tapi nggak ada gejalanya. Jadi dibutuhkan screening. Screening pun ada rasionalisasinya ya. Karena apa? Kalau terlalu lama, seperti yang dikatakan Dr. Birama tadi, resikonya akan terlambat. Misalnya di screening seumur hidup sekali, wah ini eh, resikonya akan meningkat karena sudah terdeteksi kanker, karena nggak ada gejalanya. Tetapi terlalu cepat akan meningkatkan kos, tetapi tidak menurunkan kejadian ya. Jadi anggapannya kita ganti oli ya, ganti oli mobil 5.000 kilo. Kenapa kok 5.000 kilo itu ternyata engineer itu melakukan systematic review ya dari database. Berapa kilo yang maksimal dibutuhkan secara cost efektif yang tidak meningkatkan cost tapi menurunkan risk. Ya mungkin 5.000 kilo. Kalau kita pengen lebih cepat tiap 500 kilo ganti oli ya mungkin bisa meningkatkan keamanan, cuman apakah cost efektif? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sehingga dilakukan pengumpulan database di negara maju itu untuk melihat resiko menjadi kanker pada populasi ya. Dan diambil keputusan berdasarkan dari database, kemudian keluarlah rekomendasi-rekomendasi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Mungkin kita diskusi sejenak perjalanan lesi prakanker tadi yang seperti sudah dikatakan Dr. Birama ya. Ternyata 99,7% infeksi kanker serviks itu karena infeksi HPV ya. Dan kita tahu di populasi umum kurang lebih 80% sexually aktif female di umur di bawah 30 tahun ternyata HPV-nya positif. Bahkan pada single partner ya. Jadi jangan mikirkan ini sexually transmitted disease ini dari multiple partner sexual transmitted disease. Kemudian ada 1% dari yang infeksi HPV ini jadi jin 1. Cuman kurang lebih 1% aja ya. Dan 99% yang terinfeksi HPV ternyata kembali normal. Di sini mungkin fungsi vaksin untuk meningkatkan 99% menjadi 99,999% mungkin gitu ya. Kemudian dari LSIL ini dari populasi 0,1% baru naik. Ya, dan HSIL-nya 0,2 sampai 5%. Dari jin 1 ternyata nggak semuanya jadi jin 2, cuma sekitar 12%. Ini dalam penelitian 2 tahun ya pada wanita umur di bawah 30 tahun. Jadi diikuti terus tiap 2 tahun itu dari yang jin 1 cuman 12% yang jadi jin 2, 20 sampai 40% tetap di jin 1 dan ternyata 60 sampai 80% bisa kembali menjadi normal. Ini juga fungsi vaksin HPV untuk meningkatkan kemungkinan dia kembali ya. Jin 2 pun masih ada kemungkinan kembali. Begitu juga jin 2 ke jin 3 cuma 11%. Yang jin 3 pun jadi kanker cuman 12%. Dan jin 2 bisa balik lagi sekitar 29%. Sehingga kita punya periode yang cukup panjang sebetulnya untuk mendeteksi di level LSIL dan HSIL. Itulah kenapa ada screening. Screeningnya seperti apa? Berapa rasionalisasi diulangnya? Sudah ada rekomendasinya seperti yang dikatakan Dr. Birama tadi dan Indonesia juga sudah mengeluarkan kalau di scan ini bisa download free ya dari Hoki ya panduannya seperti apa. Kalau dari panduan nasional targetnya itu di usia 25 sampai 65 tahun atau 3 tahun setelah kontak seksual. Yang dilakukan bisa pap smear, IVA, do-IVA, tele-do-IVA. Kalau normal di screening ulang 1 sampai 3 tahun lagi. Kalau di co-testing, kalau sama-sama negatif, ternyata sampai diikuti sampai 5 tahun itu kemungkinan CA cervixnya lebih rendah daripada yang tidak dilakukan
HHPV sehingga bisa diulang lebih lama. Dan kalau DNA HPV DNA only, kalau negatif bisa di screening ulang 3 sampai 5 tahun. Mau pilih yang mana? Nah, ini sesuai dengan resource yang ada. Kalau limited resource, ya IVA aja cukup. Kalau high resource setting, mungkin co-testing. Kalau high resource setting tapi compliance rendah, mungkin DNA HPV atau self collecting test. Mungkin gitu aja Dr. Nyoto dari saya untuk memancing diskusi. Terima kasih. Ya, baiklah. Jadi supaya kita ketahui bahwa screening adalah merupakan pencegahan sekunder ya. Dan tentu juga kita tidak boleh melupakan pencegahan primernya yang juga akan harus digalakkan. Nah, tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Dr. Birama dan Dr. Hari Nugroho, ya, jenis-jenis daripada screening, kemudian kapan waktunya sebaiknya dilakukan, kemudian intervalnya berapa lama. Mungkin sudah ada yang mau berdiskusi, silakan untuk menuliskan di chat atau bisa langsung angkat tangan ya untuk right hand ya untuk bertanya. Ini sudah ada satu pertanyaan Dr. Hari sama Dr. Birama dari Dr. Aisyah Nur Astari. Izin bertanya, Dok. Untuk pasien dengan low shield dan atau high shield, apakah masih bisa dapat diberikan vaksin HPV? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pasien yang sudah mendapat vaksin 4 strain, apakah perlu untuk booster 9 strain? Berapa kali pemberiannya? Dengan jarak berapa, Dok? Terima kasih. Silakan menjawab, Dr. Birama dulu boleh, Dr. Siap. Hari. Silakan. Ya, izin Dr. Nyoto. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini sering sekali kita dapatkan pada pasien di poli. Dok, saya itu hasil pap smear-nya L-seal atau high grade seal. Apa bisa divaksin? Ya, pertanyaan seperti itu. Jadi sebetulnya kita harus tahu konsep dari pencegahan kanker serviks. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu merupakan sebelum virus itu masuk ke dalam tubuh sehingga kita memberikan kekebalan tubuh dengan vaksinasi. Sedangkan pencegahan sekunder itu adalah virus mungkin sudah ada di dalam tubuh namun belum menjadi atau belum menjadi kanker. Oleh karena itu kita harus screening. Sedangkan pertanyaannya ini bila ada LC dan hasil berarti kan dia di periode pencegahan sekunder kita lakukan screening. Sedangkan vaksin HPV di pencegahan primer. Jadi pertanyaannya apakah masih bisa mendapat vaksin HPV? Jadi sebetulnya beberapa yang saya baca syarat untuk kita lakukan vaksinasi kita harus pastikan dulu apakah sudah terjadi lesi prakanker atau tidak atau sudah memasuki periode itu. Bila memang sudah masuk periode itu maka kita harus sembuhkan dulu. Karena vaksin ini tentu saja tidak efektif untuk kondisi di mana virus sudah berada di dalam tubuh kita. Jadi harusnya yang rekomendasi yang mungkin dari Dr. Hari menambahkan, alangkah baiknya kita sembuhkan dulu kondisi lesi prakankernya. Setelah itu, maka nanti setelah pemeriksaannya menjadi negatif, kita lanjutkan dengan vaksinasi. Kemudian, Dok, kalau memang terlanjur, itu sebetulnya saya belum banyak menemukan publikasi yang membahas terkait ini ya, bagaimana pasien-pasien dengan lesi prakanker diberikan vaksinasi, outcome-nya seperti apa. Tapi paling enggak, kalau kita tahu patofisiologi pemberiannya ini, paling enggak kita lebih aware mana saat yang paling optimal untuk kita berikan vaksinasi. Kemudian yang kedua, untuk pasien yang sudah mendapatkan vaksin 4 strain, apakah kita bisa dengan yang non-navalen, yang 9 strain? Ini juga pertanyaan yang sering kita temukan. Namun saya sendiri belum banyak membaca atau apa ya literatur atau publikasi yang bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah diberikan eh, vaksinasi 4 strain kemudian ditambahkan booster lagi 9 strain itu belum rekomendasinya belum ada. Jadi itu juga untuk mungkin nanti akan harus bisa dijawab ya dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin itu Dr. Sunyoto. Mungkin Dr. Hari bisa menambahkan, Dok. Hari, silakan menambahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau sudah L-seal atau high seal, berarti dia sudah terkena. Dan kalau sudah terkena, sudah terjadi perubahan di selnya, saya setuju dengan Dr. Birama tadi ya, kita harus sembuhkan LSIL dan HSIL dulu.
Kalau misalnya HSIL berarti eksisi atau ablasi. Pertanyaannya, ini pertanyaan bagus. Jadi banyak penelitian sekarang. Kalau sudah kena LSIL atau HSIL, apakah pemberian vaksin HPV ada manfaatnya? Ternyata ada, Dok. Manfaatnya apa? Saya coba share yang Natural History of Cancer tadi. Kalau misalnya pasien ini infeksi HPV, sebentar, kelihatan pointernya ya. Nih, pasien ini sudah kena infeksi HPV. Maka dia 1% akan naik ke CIN 1. Taruhlah dia sudah di CIN 1. Ternyata dia kembali ke sini. Maka dia punya kekebalan berarti terhadap HPV yang sudah terinfeksi. Misalnya dia kena HPV 16. Dia sudah kebal. Kalau kena 16 lagi, insya Allah, kalau imunnya normal, dia tidak akan bawa ke CIN. Karena sudah kena 16. Tapi dia masih punya kemungkinan terkena infeksi 18 atau HPV high risk yang lain. Karena itu dengan rasionalisasi seperti itu, kalau diberikan vaksin strain HPV yang lain, nah, contohnya saya kasih HPV yang nanovalen, maka dia punya kekebalan lebih tinggi terhadap infeksi HPV yang lain. Dibuktikan dari penelitian yang tersebut, entah itu LSIL atau HSIL, yang sudah ditreatment dan sembuh, satu kelompok dikasih HPV vaksin, satu kelompok tidak dikasih HPV vaksin, maka recurrence rate of LSIL or HSAL lebih rendah pada kelompok yang diberikan vaksin. Kenapa? Karena simply kita nggak tahu dia mungkin reinfection nggak sama HPV yang lain. Kalau kalau dia terkena reinfection terhadap HPV yang lain, maka kelompok yang dengan vaksin mempunyai kekebalan yang lebih tinggi. Gitu dah ternyata. Jadi masih ada manfaatnya. Walaupun tidak sebesar kalau belum pernah kena sama sekali ya. Yang pertanyaan kedua, sama Dokter Birama ya, nggak ada penelitiannya yang sudah dapat 4 strain lengkap, apakah perlu booster 9 strain, nggak ada penelitiannya. Kalau misalnya ditanya, mungkin nggak diberikan manfaat, mungkin aja ada 5 strain yang lain nggak diberikan. Tapi kalau ditanya evidence-nya, nggak ada, jadi belum ada penelitiannya. Tapi rationally, eh, eh, critical thinking-nya sih masih mungkin dah ternyata. Terima kasih. Eh, boleh dikatakan tidak ada ruginya lah kalau kita diberikan itu ya. Kira-kira begitu sementara. Baiklah, masih ada pertanyaan berikutnya dari Dokter Haryana Rotama. Ini beliau ini yang paling rajin bertanya ini ya. Saya tengarai ini. Umpama screening CA cervix dilakukan di institusi pendidikan, apakah bisa menjadi metode yang efektif? Saya kurang paham sebetulnya pertanyaan ini. Umpama screening CA cervix dilakukan di institusi pendidikan, apakah bisa menjadi metode yang efektif? Bagaimana, Dokter Hari, Dokter Birama? Ya dok, mungkin maksudnya vaksinasi mungkin ya. Kalau vaksinasi di institusi pendidikan itu program untuk apa anak SD ada kelas 5 kelas 6 itu vaksinasi. Kalau screening kanker serviks yang kita bahas sekarang, kita lakukan pemeriksaan dengan in spicolo itu kan syarat-syaratnya tadi kan sudah sempat disinggung ya. Usia di atas 21 tahun atau dia harus sudah menikah dan sebagainya. Tapi tentu saja screening kanker serviks tidak membedakan ya apakah itu di institut pendidikan atau tidak. Jadi screening kanker serviks itu kita menyaring aja eh, pasien-pasien yang tampak sehat untuk kita screening atau kita tapiskan apakah ada terjadi suatu lesi prakanker. Mungkin itu dok maksudnya dok. Ya, jadi dimanapun sebetulnya dilakukan, yang penting kita bisa mencapai cakupannya ya. Mencari cakupannya itu yang penting. Dokter Hari mau menambahkan? Enggak, Dok, sudah sesuai. Kayaknya iya, ini kayaknya maksudnya vaksin ya. Ya, kalau setuju sama Dokter Birama, Dok. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan berikut. Ini penanyanya tanpa nama ya. Selamat pagi dokter, maaf mengganggu. Enggak kok, enggak mengganggu ini bertanya. Izin bertanya, untuk menyamakan persepsi, apakah vaksinasi HPV disuntik single dose atau masih tetap 3 dosis? Nah ini, di beberapa negara lain sudah pakai vaksinasi HPV single dose. Terima kasih banyak dokter. Ya, jadi mengenai dosnya, dokter Hari, dokter Birama.
Silakan dijawab. Ya, baik. Terima kasih dok izin menjawab. Jadi memang betul ya. Jadi di beberapa negara itu sudah ada praktik untuk memberikan apa namanya pemberiannya dengan single dose. Namun di negara kita sendiri masih kita mengadopsi menggunakan 3 dus. Jadi 3 kali pemberian. Jadi bulan ke-0 diulang bulan kedua, kemudian selanjutnya 4 bulan dari bulan yang kedua. Jadi kita ikuti aja rekomendasi yang saat ini masih kita gunakan, yaitu 3 kali pemberian. Namun memang beberapa di negara-negara lain sudah menggunakan single dose itu kan berdasarkan penelitian yang dia negara tersebut kerjakan. Apa tidak ada hubungannya dengan umur mengenai vaksin ini, Dokter Birama? Oh iya dok, jadi kalau terkait umur itu rekomendasinya untuk yang usia di bawah 15 tahun, 14-15 tahun itu kita memang 2 kali dok. Jadi diulang dalam 1 tahun yang program untuk apa namanya adik-adik sekolah dasar kelas 5 dan diulang pada saat kelas 6 dok. Tapi yang di atas usia tersebut kita rekomendasinya masih 3 kali pemberian. Ya. Dokter Hari, ditambahkan? Cukup dok, setuju dok. Jadi sebelum ada rekomendasi pemberian 1 dus, kita pasti pakai 2 dus untuk di bawah 15 tahun dan 3 dus untuk di atas 15 tahun. Bisa dimulai di umur 9 tahun. 2 dus itu udah efektif, single dus masih dalam penelitian. Nanti kalau sudah oke kita pakai single dus bisa menurunkan cost. Terima kasih dok. Ya tentu kalau sifatnya pencegahan atau screening itu tentu akan dipilih ya yang mudah, murah, dan cakupannya luas dan efektif ya. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Dokter Leni Kosal. Izin bertanya dokter, pasien dengan gejala klinis dan in speculo kesan CA cervix saat dilakukan pap smear. Hasilnya NILM. Hasil biopsi CA cervix. Apakah pada lesi yang sangat mencurigakan CA cervix masih perlu pap smear atau biopsi cervix saja? Wah, ini pertanyaan bagus saya kira. Ya, kalau sudah curiga apa perlu pap smear apa enggak sebaiknya langsung biopsi? Silakan Dokter Hari, Dokter Drama. Iya, terima kasih dok. Izin dokter Hari saya coba menjawab. Jadi memang harus hati-hati ya. Jadi kalau ini juga sering terjadi. Jadi sebetulnya pap smear itu kan yang kita periksakan sitologinya. Pada pasien-pasien kanker serviks yang sudah tampak berdungkul, rapuh ya kita tidak lakukan pap smear ya. Kita tidak lakukan usapan untuk kita cari sitologi selnya, tapi kita harus melakukan untuk biopsi untuk mendapatkan histo PA-nya. Mungkin itu atau mungkin kasusnya yang anu dok ini masih nggak tampak dungkul ya saya lakukan pap smear ya kita harus hati-hati sebetulnya kalau kita temukan kanker serviks kan tidak hanya pada transformasi zone yang kita tampak dari luar mungkin pada kanker serviks yang berada di kanalis cervicalis kadang-kala kita memang tidak bisa melihat apa ya secara kasat mata ada kelainan atau tumor yang tampak pada serviksnya. Tapi kalau dari pertanyaan ini sepertinya kok rasanya ada massa atau tumor yang dicurigai ini suatu kanker, ya kita tidak melakukan pap smear, tapi kita lebih tepat kita langsung kerjakan biopsi serviksnya. Mungkin Ya, dokter jadi Hari. Dokter Hari mau menambahkan? Iya dok, setuju. Kalau sudah curiga curiga CA cervix, saya rasa di biopsi saja. Juga tidak menutup kemungkinan ada hasil pap smear yang normal, tapi hasil biopsinya CA cervix. Karena simply pap smear-nya kalau nggak kena target lesion-nya juga ya nggak akan dapat hasil yang maksimal ya, terutama yang endocervix pada pasien yang postmenopause itu. Jadi kalau sudah curiga CA cervix dari saya sih lebih baik langsung targeted biopsi di curiga lesinya. Makasih dok. Ya, ya. Ya, setuju ya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah ada kecurigaan, lebih baik biopsi ya, langsung. Kemudian masih ada pertanyaan lebih lanjut dari Dr. Hermawan Sumadi. Kalau hasil pap smear normal, tetapi hasil HPV DNA positif, HPV high risk,
apakah ada terapi khusus? Pap smear normal, tapi dari pemeriksaan DNA positif, HPV high risk, apakah ada terapi khusus? Ya, izin menjawab, Dok. Jadi sebetulnya ini kan di algoritma yang tadi Dokter Hari sebutkan, algoritma Hogi itu juga ada. Jadi pasien-pasien dengan hasil pap smear-nya yang positif, kemudian HPV-nya positif, pap smear-nya negatif, kemudian HPV-nya positif, itu kita bisa ikuti algoritma dengan pasien-pasien dengan HPV positif. Jadi bila memang eh, tidak ada lesi, kemudian namun HPV-nya positif, kita bisa menunggu dengan secara ketat atau kita bisa kerjakan endocervical curettage. Jadi seperti itu. Namun intinya pada pasien-pasien yang seperti ini dengan HPV high risk yang positif, kita harus hati-hati. Maka ini ada kemungkinan Mas, cikal bakal untuk jadi kanker atau dia masih bisa regresi spontan seperti yang dijelaskan sama Dokter Hari. Seperti itu. Tapi kita harus tahu kadangkala sitologinya tidak mengambil di lesi yang menjadi target ya. Misalnya yang pada pasien-pasien transformasi zonnya tidak kelihatan, yang pasca menopause itu kadangkala tersembunyi di kanalis cervicalis. Jadi itu kadangkala pas smearnya ya negatif meskipun HPV-nya positif. Itu harus hati-hati. Oleh karena itu salah satu rekomendasinya kita masih bisa melakukan kuret endocervical atau kalau kita mau observasi kita harus observasi lebih ketat, mungkin 3 sampai 6 bulan harus dilakukan pemeriksaan ulang. ya, setuju. Dokter Hari ingin menambahkan? Baik, yang nomor satu saya tanyakan pada kasus seperti ini adalah usia dulu, Dok. Jadi kalau usianya di bawah 30 tahun, seperti yang saya tunjukkan tadi di algoritma saya, kalau di bawah 30 tahun itu ternyata 80% lebih pasien seksual aktif akan mendapatkan hasil positif. Dan hasil positif tersebut waktu dulu diikuti secara kohort tidak meningkatkan risk terjadinya precancerous lesion atau bahkan CA cervix. Jadi pada populasi yang di bawah 30 tahun, kalau HPV-nya positif, sitologinya negatif, ngapain? Nggak usah diapa-apain. Itu. Karena itu, rekomendasinya kalau di bawah 30 tahun, tidak perlu diperiksakan HPV. Karena apa? Ternyata 80% positif tanpa mempunyai arti klinis. Karena apa? Karena 99% lebih dia akan kembali normal. Pertanyaan keduanya adalah kalau dia di atas 30 tahun, HPV-nya positif gimana? Ya, paling gampang dicekkan sitologi. Kalau sudah ada sitologinya negatif, HPV-nya positif, berarti dia punya risk lebih tinggi untuk develop LSAL atau HSCL in the future dibandingkan yang tidak positif. Kalau high resource setting, kita lakukan kolposcopy evaluation. Kalau dari hasil kolposkopinya didapatkan abnormal, kita biopsi. Kalau kolposkopinya normal, evaluasi sitologi lebih cepat, yaitu 1 tahun lagi. Kalau tidak ada kolposkopinya, dilihat lesinya normal semua, IVA-nya negatif, kita bisa lakukan screening lebih cepat. Misalnya 6-12 bulan lagi. Kita dokternya toh. Jadi yang penting pengawasan ya setelah ditemukan HPV positif. Baiklah, masih ada pertanyaan ini selanjutnya dengan juga tanpa nama. Izin bertanya, dokter. Apakah ada fungsi vaksin HPV untuk kasus CIN2 dan CIN3 yang ingin menahan progres ke SA? Jadi maksudnya ini pandeminya sudah CIN2 dan CIN3. Tapi untuk menahan supaya tidak progres ke cancer, apakah ada obat atau vaksinnya? Bagaimana kalau HPV DNA tes negatif, tapi sebetulnya sudah ada diagnositologi SIN1, 2, atau 3, tapi tak terdeteksi karena tidak ada pemeriksaan sitologinya. Tapi kita terlanjur memegang hasil HPV DNA-nya dan penderita baru disarankan kontrol 3 sampai dengan 5 tahun. Bisa menangkap ya pertanyaannya? Silakan, Dr. Ya, Bidam. izin enak yang saya jawab dulu nanti anunya terakhirnya Dokter Hari gitu aja ya. Izin Dok. Jadi
Sebetulnya ini sesuai penjelasan Dokter Hari yang sebelumnya. Jadi yang harus kita ketahui, etiologi kanker serviks kita jelas HPV. HPV ada ratusan tipe. Yang terbanyak untuk menyebabkan kanker serviks 16 dan 18. Tapi ada populasi high risk yang lainnya. Jadi kalau kita yang misalnya kita 4 tipe, 16, 18 salah satunya, itu berarti belum tentu tidak bisa terjadi suatu kanker serviks. Kalau ternyata yang menyebabkan kanker serviks tipe yang lainnya, misalnya tipe 53, 51, itu harus hati-hati. Jadi fungsi vaksin HPV itu ya masih ada seperti penjelasan Dokter Hari tadi. Namun harus diingat, eh, CIN 2, CIN 3 itu kan hasil pemeriksaan kita di mana kita melihat sitologinya. Jadi sudah ada displasia atau peralihan dari sel yang normal menjadi sel kanker. Sebetulnya kalau kita mengikuti protokol dari WHO, di mana kita pencegahan sekunder, itu kita tidak cukup screening, tapi kita harus lakukan terapi yang adekuat bila kita menemukan apa ya, hasil yang abnormal. Meskipun tadi dijelaskan Dokter Hari, ada kesempatan untuk regresi spontan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, kalau kita temukan CIN 3, kemudian kita sudah, apalagi kita resource sumber daya kita ada kolposkopi, kita lakukan biopsi dan CIN 3, maka kita tidak cukup, ya kita sudah tidak memikirkan vaksinasi HPV, kita harus terapi yang ada kuat. Terapinya antara kita mau pilih ablasi atau eksisi, tergantung nanti kita banyak pertimbangannya. Namun mungkin pertanyaannya, apakah masih ada tempatnya untuk vaksin HPV? Ada memang. Namun kita harus tahu kalau kita ini sudah temukan secara kolposkopi biopsinya CIN 3, ya kita sudah tidak memikirkan vaksinasi tersebut karena vaksinasi itu ranahnya di pencegahan primer sebelum virus masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pencegahan sekunder, virus sudah masuk di dalam tubuh, sudah terjadi abnormalitas displasia, tapi belum menjadi kanker serviks. Nah, di situ perannya screening dan terapi yang adekuat. Kemudian, eh, tapi kita terlanjur memegang hasil HPV DNA-nya dan pasien baru disarankan kontrol 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau pasien ini kasusnya sudah CIN 3, ya pasiennya harus dikontak ya. Kan kita nggak mungkin kita cuma screening aja, kita dapatkan CIN 3 terus pasien cuma disuruh kontrol. Kita harus lakukan terapi yang adekuat. Jadi pencegahan sekundernya belum komplit, kita hanya screening tapi kita lupa melakukan terapi. Mungkin itu, Dok. Monggo, Dokter Hari. Iya, Dokter Birama, terima kasih. CIN ternyata. Jadi kalau saya setuju ya, Dokter Birama ya. CIN 2, CIN 3 itu harus dibedakan dulu. Pertama harus jangan salah paham. Diagnosa sitologi dan diagnosa histologi itu dua dunia yang berbeda. Kita pap smear ini diagnosanya sitologi. Setiap abnormalitas sitologi harus dikonfirmasi dengan histologi. Itu nomor satu dulu. Jangan sampai kita pap smear hasilnya CIN 2 atau HSCL, kita langsung lakukan terapi seolah-olah ini sudah tegak diagnosis histologi CIN 2. Misalnya pap smear CIN 2 kita lakukan lip counter. Nah, ini takutnya bisa salah, bisa under treatment. Karena apa? Itu cuman screening. Harus dikonfirmasi dengan biopsi. Jadi diagnosa biopsi lah yang kita bisa pakai sebagai acuan diagnosa. Itu nomor satu. Kemudian kalau yang ditanya ini, untuk kasus CIN 2, CIN 3, misalnya CIN 2, CIN 3 pap smear dikonfirmasi histologi ya, saya asumsikan seperti itu. Ternyata histologinya CIN 2 dan CIN 3. Gimana caranya untuk menahan proses ke CA? Jawabannya kalau sudah HSCL atau CIN 2, CIN 3, jawaban nomor satunya adalah eksisi atau ablasi, seperti yang dikatakan Dokter Birama tadi. Nah, ini bisa nggak menahan progres ke CA? Bisa, karena kan kita ngambil lesinya semua. Atau kita hancurkan lesinya semua pada ablasi. Nah, terus kalau di peran vaksin gimana? Peran vaksin untuk recurrence dengan analogi yang tadi, supaya tidak ada reinfection sama HPV yang lain. Terus kalau dibilang, kalau terlanjur pegang periksa hasil HPV-nya, kalau dalam kasus sudah histologi confirm, sudah CIN 2 atau CIN 3 atau HCL, HPV statusnya nggak penting lagi. Ya, jadi HPV itu bisa terjadi yang kemarin-kemarin selnya berubah mutasi menjadi cancer, HPV-nya hilang, masih bisa nggak dia progres menjadi cancer? Bisa.
HPV-nya ini ngerusak terus hilang. Tidak dibutuhkan ada HPV lagi atau tidak di sana untuk progresif menjadi cancer. Mungkin gitu dokter Nyoto. Terima kasih. Ya, baiklah. Kita masih berlanjut ya. Masih banyak pertanyaan ternyata. Dari Dr. Nurudin Akbar, untuk vaksin HPV ada yang 3 regimen dan 6 regimen untuk anak 10 tahun. Lebih baik yang mana? Ini untuk anak-anak 10 tahun. Yang mana yang terbaik regimen yang dipakai? Monggo dokter Hari, saya kok nggak Mungkin nggak mudeng. maksudnya dokter Bidamaya, dokter Nyoto. Mungkin maksudnya bivalen, kuadrivalen, sama nanovalen. Ya mungkin itu maksudnya Mungkin ya. ya. Baik, jadi kalau ditanya, kalau disuruh milih ya, milih yang mana? Bivalen, kuadrivalen, atau nanovalen? Kalau bivalen sama kuadrivalen sama-sama efektif dalam mencegah kanker serviks karena bivalen dan kuadrivalennya itu yang high risk-nya sama. Yang beda cuman kemungkinan terjadinya menurunkan genital warts dan sebagainya. Tapi kalau nanovalen ada HPV tipe lain yang bisa dipakai. Jadi kalau disuruh milih ya saya milih nanovalen. Cuman cost itu menjadi isu. Dipertimbangkan juga ini. Pertimbangan juga dong. Jadi kalau cost-nya limited, pilih mana nanovalen atau quadrivalen atau bivalen? Jawaban saya bivalen. Karena apa? Ini kan kita ngomong population based treatment. Jadi kalau dengan cost yang sama saya bisa nge-treat populasi lebih banyak, saya milih itu. Kecuali cost bukan masalah, saya bisa nge-treat 1 juta wanita usia di bawah 15 tahun, mau murah mau mahal saya bayar, negara kaya misalnya. Ya saya milih yang bagus. Tapi kalau disuruh prioritaskan pada negara yang resource limited, saya lebih milih populasi lebih banyak. Jadi bahkan yang bivalen sama efektifnya untuk menurunkan CA cervix pada limited resource. Makasih, Dok. Bagaimana Dr. Nurudin? Sudah ya terjawab nih ya. Dokter Birama mau menambahkan? Cukup dok, setuju dok. Sama ya. Baiklah, masih ada pertanyaan lain. Dari Dr. Rosi Marlina. Izin bertanya dok, kalau tidak salah tadi disebutkan pemeriksaan HPV DNA menjadi screening primer. Nah ini saya enggak ini ya. HPV DNA menjadi screening primer. Apakah ini enggak ada ya screening primer sekunder ya? Yang ada itu pencegahan ya primer sekunder. HPV disebutkan pemeriksaan HPV DNA menjadi screening primer. Apakah ini pemeriksaan lebih baik dari PAP liquid base untuk screening? Untuk daerah perkotaan yang kedua pemeriksaan itu bisa dijangkau, mana yang lebih efektif atau efisien, co-testing atau HPV DNA saja? Terima kasih. Ya, ini tadi saya dok yang menyebutkan, maksud saya pemeriksaan primer itu pemeriksaan utamanya sekarang rekomendasinya HPV test seperti itu. Jadi pemeriksaan HPV tentu saja itu untuk untuk mengidentifikasi adanya DNA atau RNA dari HPV-nya, tergantung nanti pemeriksaannya kita menggunakan metode apa. Tapi pada prinsipnya itu untuk melihat secara molekuler HPV DNA. Sedangkan yang pap test liquid base itu kan kita melihat displasia atau sitologi selnya. Kemudian mana yang lebih efisien? Tentu saja kalau kita berdasarkan rentang intervalnya dengan pemeriksaan co-testing, pap test dan HPV, kita intervalnya bila normal dia dapat sampai 5 tahun atau rekomendasi HPV DNA saja tiap 5 tahun. Sedangkan bila kita hanya sitologi dengan menggunakan pap smear konvensional atau liquid base itu kita ulang tiap 3 tahun. Jadi tergantung kalau versi dokter hari ini pasti terkait cost efektifnya gimana ya. Silakan disesuaikan aja. Yang penting jangan sampai tidak screening itu aja. Bahkan kalau kita tidak mampu, misalnya lah kita jauh-jauh ngomongkan sitologi ya di kota lain mungkin sitologi nggak ada kan. Sitologi harus ada dokter PA untuk membaca itu. Maka ya kita dengan imaging, dengan
Teledo IVA, ini tadi kita tidak singgung sama sekali ya, Teledo IVA, IVA tes, seperti itu. Jadi metode-metode screening itu ada beberapa macam dan kita harus tahu dan kita sesuaikan dengan sumber daya kita. Yang jadi masalah jangan sampai tidak kita screening atau kita sudah screening tapi kita tidak lanjutkan dengan terapi. Mungkin kita masih mengenal program see and treat ya. Pasien sekali datang itu nggak cuma di screening tapi juga sekaligus di terapi. Seperti itu. Monggo Dokter Hari. Ya, setuju ya dengan Dr. Birama, Dr. Nyoto. Jadi screening yang terbaik itu apa? Yang dilakukan. Yang Jadi bisa yang bisa dilakukan, Dok. Kalau disuruh milih, wah saya ini mau screening tapi nggak cukup uangnya untuk melakukan pap smear dan HPV. Berarti saya IVA aja atau saya nunggu uang cukup, saya melakukan co-testing. Loh, jawaban saya IVA saja. Karena apa? Screening yang terbaik adalah yang bisa dilakukan. Sama ibaratnya apa ya? Mungkin analoginya, saya pengen punya rumah mewah, nggak bisa saya tidur di bawah kolong. Ya jangan, malah penyakitan nanti. Lebih baik punya rumah seadanya dulu, bisa dilakukan, akhirnya seperti itu. Sehingga dari pertanyaan Dr. Rossi tadi, pada populasi, ini kita ngomong di negara maju dok ya, kos bukan masalah. Yang masalah adalah kesibukan pasien atau populasi untuk datang ke apa namanya layanan kesehatan. Kalau kita lihat di Belanda itu janjian ketemu dokter itu susah. Akhirnya pasien-pasien itu males karena negaranya kaya sama negara dikirimin self test HPV ke rumahnya. Namanya Delphi Screener. Pakai surat dok. Dikirimi di self test dikirim. Yang dipanggil cuman yang HPV-nya positif untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau HPV-nya negatif ya udah nggak usah. Nah itu bisa men-screening seperti itu. Apakah ini tepat untuk dilakukan di taruhlah di daerah remote area pedesaan? Ya pasti tidak tepat karena kosnya sangat tinggi sekali. Orangnya disuruh self test, disuruh baca, masukin ke dalam vagina, ditekan pipetnya, bingung dok. Apa yang lebih efektif, lebih murah mungkin IVA. Apapun daya upaya yang dilakukan sehingga cakupannya meningkat. Ya, kalau ternyata untuk meningkatkan cakupan populasinya harus dikasih HPV self test, monggo. Kalau harus pakai IVA, monggo. Nanti dilihat populasinya. Mungkin gitu dokternya dari saya. Makasih. Jadi sekali lagi pemilihan untuk screening itu adalah yang mudah, murah, dan jangkauannya luas. Artinya bisa dilaksanakan. Masih ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan atau apa ya? Dari Dr. Haryana Utama. Screening dikerjakan pada mahasiswi, termasuk juga vaksinasi. Ini apa maksud pertanyaannya ya? Screening dikerjakan pada mahasiswi, termasuk juga vaksinasi. Mungkin itu dok, nyambung pertanyaan yang pertama tadi kan sempat dok, yang di institusi pendidikan mungkin. Oh iya Ya, mungkin. sepertinya ini Dokter Harya melanjutkan. Iya. Jadi selama screeningnya pada mahasiswi sudah menikah, ya ya bagus, ya nggak ada masalah dok dilakukan screening. Syarat-syaratnya dipenuhi ya, yang penting. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dr. Rosi Marlina. Ini lanjutan juga. Kemudian untuk yang pemeriksaan HPV DNA lewat urin, apakah lebih baik? Nah ini dokter yang mungkin baru ini, yang lewat urin. Iya, Silakan. iya dok. Jadi ini lagi digalakkan pemeriksaan urin dengan dalam rangka apa? Yang seperti saya katakan tadi, untuk meningkatkan cakupan dengan kos yang serendah-rendahnya. Apakah sudah evidence base grade 1A? Belum, ini masih sembari jalan juga sambil dicek ya nanti ke depannya. Tapi itu menjanjikan. Kalau tak pertanyaannya adalah apakah lebih baik kita bisa tunggu jawabannya mungkin 5-10 tahun lagi. Cuman apa yang bisa Anda lakukan daripada nggak dilakukan sekali, lakukan aja. Menurut saya begitu, dok. Ya, Dokter Birama mau menambahkan? Dokter Birama? Setuju dok, sama dok. Nah, ya. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Dr. Wayan Sumandiasa ya. Izin dokter, apakah ada kasus CA cervix pada wanita yang belum seksual aktif? Matur nuwun. Ya, izin Dokter Hari saya coba menjawab. Jadi bila kita
ikuti natural history-nya, memang ini suatu hal yang sangat jarang dan bahkan mustahil ya. Tapi kalau kita dari sisi kedokteran itu tidak ada kejadian yang mustahil. Pasti ada faktor-faktor lain. Misalnya meskipun ini kasus yang saya jarang, misalnya faktor genetik, lingkungan yang mungkin berkontribusi terhadap perkembangan kanker serviks. Namun bukti terhadap kasus-kasus seperti ini tuh jarang terjadi. Jadi memang ini kondisi yang sangat jarang. Kalau kita lihat patofisiologi natural history-nya, rasanya ini hampir mustahil, tapi di dunia kedokteran harus kita berikan garis bawah ya, hal-hal yang seperti ini ya mungkin saja bisa terjadi karena ada kontribusi faktor-faktor lain termasuk faktor genetik, faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya suatu kanker, termasuk kanker serviks. Mungkin Dokter Jadi Hari bisa menambahkan. HPV virus ya. Iya dok, jadi secara hmm, populasi 99,7% adalah karena HPV. Bisa nggak yang belum seksual aktif? Seksual aktif, jadi sebentar, aktivitas seksual itu tidak harus berhubungan dengan jenis kelamin lain atau dengan manusia ya. Aktivitas seksual itu bisa, maaf, mungkin memasukkan alat dalam rangka selama dia bisa bikin lesi di serviks. Karena kan kita tahu juga organ ginekologi ini juga organ rekreasional. Ada banyak sekali pasangan yang tidak menikah tapi melakukan aktivitas seksual sendiri misalnya begitu ya, Dok. Itu tetap bisa dianggap membuat lesi dan membawa HPV ke dalam serviks. Tetapi kalau benar-benar nggak pernah melakukan aktivitas seksual, apakah bisa? Bisa jawabannya, cuman kecil sekali seperti yang dikatakan Dr. Birama. Karena apa? Karena mutasi spontan dari eh, saya coba share ya. Jadi kalau infeksi HPV dia kan merusak PRP dan P53-nya ini, Dok. Kalau dia mutasi spontan, dia PRP dan P53-nya ini rusak dari gennya. Jadi Ini. ekspresinya ini rusak tanpa harus ada infeksi dari HPV. Itu bisa, tapi jarang sekali. Sampai detik ini saya belum pernah dapat sejujurnya. Terima kasih, Dok. Iya, iya. Nah, saya juga belum pernah dapat. Tapi kemungkinan itu selalu ada ya, walaupun sangat kecil. Masih ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, penanyanya tanpa nama ya ini. Mohon izin bertanya, untuk anak perempuan usia 10 tahun yang sudah mendapat vaksin di HPV di sekolah, apakah nanti perlu booster saat dia usia dewasa atau setelah menikah? Terima kasih. Ini perlu juga diketahui ini. Ya, izin Dok mencoba menjawab. Jadi kalau terkait booster itu hingga sekarang rekomendasinya belum ada. Jadi bila dia sudah mengerjakan untuk anak-anak interval 2 dosis ya, interval 1 tahun, itu sampai sekarang belum ada rekomendasi untuk diberikan booster atau bahkan kalau pasien sudah menikah. Tapi kan ini namanya screening atau vaksinasi seperti ini itu kan akan apa ya, dinamis tergantung nanti dari statistik yang kita dapatkan, populasi dan sebagainya. Jadi nanti mungkin bila ada temuan lain, mungkin rekomendasi itu bisa diubah. Tapi alangkah baiknya kita ikuti aja rekomendasi resmi dari pemerintah atau dari himpunan yang saat ini sedang kita galakkan ya, kita lakukan rekomendasinya. Terima kasih, Dok. Setuju ya, Dr. Hari ya? Setuju, Dok. Jadi HPV vaksin pertama kali di-approve itu Juni 2006. Jadi 20 tahun aja belum, Dok. Sampai sekarang diteliti terus pada populasi pertama yang dipakai itu ternyata belum perlu booster. Tapi nggak tahu ya 10 tahun lagi. Ternyata 2036 dilihat, wah ternyata perlu booster setelah 30 tahun ya. Nanti mungkin berubah. Tapi so far sudah 20 tahunan ya. 20 tahun belum perlu booster. Jadi sementara rekomendasinya belum perlu. Terima kasih. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Masih banyak pertanyaan nih. Menarik rupanya ya. Dari Dr. Chandra Damayanti, mohon izin bertanya, Dok. Untuk pekerja hiburan plus, screening yang mana yang paling tepat? Dan apakah frekuensi lebih sering? Atau bagaimana? Terima kasih.
Iya, kalau izin dok, ini kalau terkait pekerjaan tidak ada rekomendasi yang berbeda ya. Jadi rekomendasi untuk ini ya sama saja dengan populasi umum. Jadi screening itu ada banyak metodenya, silakan nanti digunakan. Kalau memang bisa melakukan HPV atau co-testing itu jauh lebih baik. Bila tidak ada ya kita turunkan aja sesuai dengan kemampuan kita. Seperti yang kita sepakati tadi, yang penting dilakukan screening dan bila ketemuan abnormal kita lanjutkan untuk kita histopatologi atau apa namanya sampai nanti terapinya. Seperti yang mungkin yang berbeda bila pasien dengan imunokompromis atau yang lainnya, dok. Mungkin dokter Hari bisa menambahkan, dok. Iya. Setuju, Dokter Nyoto dengan Dokter Birama. Sementara kita tidak Beda. memendekkan vaksin pada pekerjaan tertentu, tetapi pada imunokompromis, entah itu karena HIV atau penyakit acquired lainnya, atau penyakit genetik yang imunokompromis, populasi itu lebih cepat. Yang perlu digarisbawahi, yang pertanyaan Dokter Chandra ini baik ya, pada populasi pasien dengan pekerja hiburan plus, risk of HIV-nya tinggi. Jadi menurut saya di screening HIV-nya dulu, kalau dia ternyata positif, nah pap smear-nya atau screening metode lainnya lebih cepat daripada populasi normal. Itu aja dok, terima kasih. Setuju. Jadi ya ini termasuk ke golongan risiko tinggi. Jadi ya kita lah memperlakukan secara khusus lah. Pertanyaan berikutnya, jika ada pasien tidak berkenan untuk screening kanker serviks yang konvensional yaitu pap smear, namun hanya bersedia pemeriksaan DNA HPV di laboratorium. Jika hasilnya positif, apa harus dilanjutkan biopsi serviks? Jadi dia tidak mau mungkin diperiksa dalam ya, mintanya pemeriksaan DNA HPV di laboratorium aja. Mana kalau hasilnya positif, what next? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, terima kasih. Saya coba menjawab. Ini maksudnya DNA HPV darah, dok? Saya bingung. Karena pemeriksaan Iya. yang HPV tes ini kan kita, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan HPV itu kan kita dari sitologi serviks, Ini maksudnya pemeriksaan kita PHD itu tidak ada kejelasan ya. ya. Jadi izin dok. Jadi pemeriksaan HPV tes atau co-testing itu kan sama-sama kita melakukan usapan pada Ya. serviks. Satu kita kirim ke sitologinya untuk pemeriksaan pap smear, satu kita kirim untuk kita lihat secara molekulernya dengan untuk cek DNA HPV-nya. Itu kalau kita dua-duanya kita kerjakan hasilnya negatif, kita tiap 5 tahun sekali bisa. Tapi kalau kita hanya pap smear saya tiap 3 tahun. Jika hasilnya positif, maka ya kita kan seperti dokter Hari jelaskan tadi, kalau ternyata pap smear-nya negatif, HPV-nya positif, itu kan kita harus apa ya? Kita kalau ada diskrepansi antara atau hasil abnormal kita temukan dari pap smear, kita harus lanjutkan kita buktikan apakah secara histo PA itu didapatkan ke arah apa ya? Yang lebih lebih baik nilai diagnostiknya daripada sitologi. Ya tentu saja suatu pemeriksaan histologi histo PA seperti itu. Jadi apalagi kalau kita memiliki kolposkopi, kita bisa kolposkopi biopsi secara di lesi yang kita curigai itu merupakan peralihan atau area yang terjadi peralihan lesi prakankernya. Mungkin itu maksudnya, dok. Saya kira ini pertanyaannya ada sedikit miss ya. Mungkin yang dimaksud ya pemeriksaan DNA selain yang dari hapusan serviks, misalkan dari urin barangkali ya. Kan hanya itu ya pemeriksaan yang ada untuk DNA HPV-nya. Dari hapusan serviks dan dari urin. Iya dok. Jadi mungkin ini pertanyaannya kalau urin ya, kalau urinnya positif bagaimana? Mungkin kayak gitu. Kalau kayak gitu ya harus dikonfirmasi. Ya, ya Karena tetap karena HPV infected pada serviks pun belum tentu dia akan jadi CA. Wong lesi prakanker aja belum tentu kok, apalagi jadi CA, apalagi di urin kan jawabannya gitu dok. Nah, jadi kita screening tersebut niatnya baik untuk meningkatkan cakupan biar gampang. Tes kencing kan gampang. Kalau positif harus konfirmatori. Sebetulnya yang ditakutkan oleh ilmuwan sekarang adalah bukan itu, yang ditakutkan adalah false negatif.
urinnya negatif, ternyata di serviksnya sudah ada positif. Nah, itu yang belum cukup mature datanya untuk membuat rekomendasi. Terima kasih, Dok. Ya, baiklah. Masih ada pertanyaan? Sudah tadi. Nah, ini ada pertanyaan yang melenceng katanya nih, Dokter Sianti Dewi. Izin bertanya sedikit melenceng, dokter. Untuk pemeriksaan histologi, bagaimana kriteria pengambilan biopsi yang disarankan? Pada lesi saja atau pada beberapa area yang wajib di samping? Ya untuk biopsi saya kira ya pada lesi yang tampak mestinya ya. Dokter Hari, silakan, dokter. Baik, Tidak. jadi kalau secara gampang, kalau kita lihat biopsi pakai mata telanjang ya, Dok ya. Kalau kelihatan yang paling abnormal, diambil. Kalau secara mata telanjang kok normal semua, kita coba pakai asam asetat. Yang paling positif diambil. Di asam asetat juga normal semuanya. Eh, Pertanyaannya adalah ngapain di biopsi gitu kan. Kalau Ya. ternyata memang hasil pap smear-nya eh, abnormal, perlu biopsi seperti itu, saya sarankan lebih baik di center yang ada kolposkopi. High resource setting. Low resource setting, kalau tidak ada ya sudah dilakukan biopsi di area yang paling abnormal dan jangan lupa ngambil area endocervix, terutama pada pasien postmenopause. Makasih, Dok. Izin saya tambahkan, Dok. Ya, silakan, Ya. Dokter Wirama. Jadi untuk ini aja memperkuat lagi aja. Jadi lesi prakanker atau displasia. Jadi kan perubahan sel normal menjadi kanker kan displasia ya, bukan metaplasia. Displasia itu terjadi di area transformasi zone, di mana area itu peralihan dari SSK lama SSK baru. Jadi sambungan squamous kolumnar yang lama dengan yang baru. Di area itulah sebetulnya target terjadinya suatu displasia. Jadi sehingga kalau kita mengusapkan asam asetat, kita fokus di area sana. Jadi sebetulnya kan salah satu kalau kita lakukan IVA itu kan, atau kalau masih ingat Kasivo ya, itu kan salah satunya kita pastikan transformasi zone-nya itu kelihatan seluruhnya atau tidak. Karena betul kalau ada yang tidak terlihat seluruhnya, seperti Dokter Hari tadi, jangan lupa kita lakukan pemeriksaan yang di endocervicalnya karena bisa jadi tersembunyi di sana, terutama pasien-pasien yang sudah menopause. Mungkin itu, Dok, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, ya. Baiklah, sebetulnya pertanyaan masih banyak nih, Dokter Hari, Dokter Wirama. Namun karena waktu kita sudah terbatas, mungkin satu saja lagi pertanyaan. Ini saya kira perlu juga dijawab. Dari pengalaman pribadi, Dokter Wayan Sumanjasa. Saya pernah mendapat pasien umur 15 tahun. Pernah mendapatkan vaksin HPV 1 kali di usia 13 tahun. Saat ini apakah diulang? Artinya diulang mulai awal ataukah tinggal tambahkan sekali lagi vaksin? Terima kasih. Baik, izin saya jawab, Dok. Ini kembali lagi ya. Eh, Kalau menjawab pertanyaan rekomendasi vaksin ini susah karena desain penelitiannya adalah yang sudah didesain 0, 1, atau 2, 6. Gitu kan. Kalau ditanya sekali 13 tahun, kemudian nggak pernah lagi, ini dikasih apa enggak? Ini nggak ada penelitiannya. Dalam artian nggak ada populasi khusus ini diteliti. Cukup nggak imun responnya dan sebagainya. Nah, kalau saya jawabannya diulang aja kalau high resource setting. Diulang gimana? Diulang aja eh, dari nol. Wah, nggak bisa, ini costnya terbatas. Berarti diulang aja minimal ditambahkan eh, 1 kali lagi. Kalau nggak bisa, kalau bisa 2 kali ya 2 kali. Kalau nggak 3 kali boleh. Karena apa? Jawabannya tidak ada penelitiannya. Jadi kita mengekstrapolasikan pola pikir imun respon pada pasien normal. Mungkin gitu, Dok. Dokter Birama mau menambahkan? Iya, Terakhir. jadi pertanyaannya mungkin sama ya. Dok, saya sudah vaksin Januari, ini orang dewasa lah, bukan anak-anak. Kemudian duduk ini sudah bulan Agustus. Oh, berarti yang ketiga, Pak ya? Ini istrinya misalnya. Oh, enggak, Dok, ini masih mau yang kedua. Itu gimana? Kita ulang lagi dari pertama atau kita langsung asumsi itu yang kedua itu harus hati-hati ya. Jadi seperti Dokter Hari memang tidak ada
penelitian terkait seperti itu. Namun yang pernah saya baca untuk yang 3 dosis, yang antara yang 1 dan kedua itu memang 2 bulan itu interval paling lamanya karena itu dapat meningkatkan efektivitas sampai 70%. Tapi antara yang kedua dan yang ketiga itu bisa rentangnya bisa tidak tidak hanya 4 bulan dari yang kedua, bisa sampai 1 tahun itu masih dikatakan efektif. Jadi justru yang terpenting adalah yang pertama dan kedua itu usahakan tidak lebih dari 2 bulan. Karena kalau lebih dari 2 bulan mungkin saya setuju sama Dokter Hari ya. Kalau memang masih memiliki dana atau secara pos mampu ya diulang aja mulai dari yang pertama dan diwanti-wanti jangan lupa ini untuk yang keduanya 2 bulan berikutnya jangan sampai bablas lagi. Mungkin itu Dok tambahan. Terima kasih. Baiklah, berhubung keterbatasan waktu, maka walaupun masih banyak pertanyaan, sementara tidak bisa kita lanjutkan, namun masih ada kemungkinan untuk langsung bertanya kepada para narasumber ya. Entah bagaimana caranya melalui panitia nanti. Ya, jadi sekali lagi screening ini adalah satu pencegahan lini sekunder ya. Banyak yang metode yang dipakai, tapi apa yang terbaik? Yang terbaik apa? Yang bisa kita lakukan ya, yang tersedia di tempat bekerja kita dan di mana kita punya kemampuan untuk melakukannya. Tentu yang terbaik adalah yang mudah, murah, dan cakupannya luas. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita usaha untuk memberi atau menemukan cakupan yang luas, itu yang paling penting sebetulnya. Ya, baiklah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama tentu untuk para wanita, ya, pasien-pasien kita, dalam rangka mengeliminasi kanker serviks ini dari negeri tercinta Indonesia ini. Saya kira cukup sekian pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sunyoto, Dr. Hari, dan Dr. Birama. Luar biasa sekali. Animonya ada 25 pertanyaan tadi saya catat. Dan seperti yang disampaikan Dr. Hari juga tadi, screening yang terbaik adalah screening yang dilakukan ya Dok ya. Ada beberapa metode untuk dilakukan screening lebih baik melakukan daripada tidak melakukan sama sekali. Jadi apa yang di visible bisa dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi insya Allah pada webinar tas seri berikutnya. Saya sebagai host undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Pandu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.